Assalamualaikum Sobat Fubola Tetringan Amatiran ala gue. Ingin berbicara secara ringan amatiran, jadi ada satu berita ya yang ingin gue angkat, yaitu terkait dengan Jadon Sancho, di mana Jadon Sancho ini diminati oleh Juventus. Banyak diberitakan oleh sumber-sumber ya, bahwa Juventus ini sangat sangat serius sekali ingin mendapatkan Jadon Sancho. Sang pemain pun juga serius nih menanggapi tawaran dari Juventus. Manchester United sendiri juga sangat terbuka ya untuk bisa melepas Jadon Sancho, di mana Juventus ini menginginkan perpindahan yang permanen. Jadi bukan pinjaman seperti Chelsea musim lalu ya. Nah, kabar yang ingin gue angkat kali ini adalah bagaimana disebutkan oleh media Corriere dello Sport ya. Ini media dari Italia yang mengabarkan bahwa Manchester United ini menginginkan angka sekitar 30 juta euro untuk menjual Jadon Sancho. Angka transfer ini bukan menjadi penghalang yang besar ataupun tantangan yang kuat ya terkait dengan perpindahan ini, perpindahan Jadon Sancho, tapi lebih karena personal, kesepakatan personal terkait dengan gaji. Nah, tapi situasi yang juga menarik adalah bagaimana dari sisi Juventus ya. Juventus memiliki satu solusi juga nih terkait dengan perpindahan transfer dari Manchester United atau Jadon Sancho dari Manchester United, yaitu adalah dengan menawarkan Douglas Luiz. Douglas Luiz sebagai bagian dari negosiasi. Belum diketahui apakah murni pemain dengan pemain saja, atau apakah ada misalnya pemain ya dengan uang juga. Maksud gue contohnya, ya Juventus akan mentransfer Jadon Sancho dari Manchester United dengan membarter Douglas Luiz ditambah misalnya 5 juta euro atau sekian. Itu masih belum jelas, tapi yang ingin gue bahas kali ini adalah melibatkan ya Douglas Luiz di kesepakatan Jadon Sancho. Apakah ini hal yang positif? Karena begini, tidak bisa hanya dilihat dari bagus nih kita mendapatkan pemain baru. Dari apa yang terjadi musim-musim sebelumnya dan juga musim ini, terutama semenjak Ruben Amorim datang, menurut gue tidak bisa hanya melihat ada pemain cabut, pemain datang. Nah, pemain datang adalah situasi pemain baru yang datang ini merupakan hal yang positif. Tidak bisa hanya sampai seperti itu saja. Jadi siapa saja yang datang, yang penting ada yang lepas, nanti ada yang datang, sampai situ saja menurut gue nggak bisa. Tidak bisa. Gue merasa kalau seperti itu maka gue tidak belajar dari keadaan bursa transfer sebelumnya di Manchester United maupun periode pertama dari Ruben Amorim sekitar berapa bulan kemarin ya, sekitar 7 bulanan. Maksud gue begini, tidak cukup dengan pemain yang datang saja, tapi pemain yang datang yang kira-kira bisa bermain di sistem dari Ruben Amorim. Bukan hanya bermain di formasi 3-4-2-1, tapi juga pemain yang memiliki karakter permainannya yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Intensitas tinggi ya kan, ini yang sering disebutkan. Lalu pemain juga harus bisa bermain di beberapa posisi. Ini juga merupakan poin lainnya. Ada tidak pemain yang didatangkan paling tidak memiliki kapasitas seperti itu? Di samping misalnya pemain yang punya pengalaman nih bermain di sistem 3 back. Nah, ini juga faktor positif lainnya. Ada tidak hal tersebut? Dan secara spesifik Douglas Luiz. Douglas Luiz apakah memiliki hal tersebut? Nah, ini yang ingin gue bahas di video kali ini. Nah, Douglas Luiz sendiri ini bukan pemain yang baru ya di Liga Premier Inggris, karena sebelumnya Douglas Luiz sempat membela Aston Villa. Cukup lama nih dia membela Aston Villa ya. Kalau gue lihat dia dari tahun 2019 bermain di Aston Villa setelah ditransfer dari Manchester City, dan kurang lebih bermain 5 tahun nih di Villa Park ya, di Aston Villa, sebelum ditransfer ke Juventus. Pemain sendiri saat ini berusia 27 tahun. Pemain yang menempati atau posisinya ini ada di gelandang tengah, dengan bisa juga bertransformasi sebagai gelandang bertahan ya. Nah, gue buka di WhoScored. Di sini dibahas terkait dengan kekuatan dan juga
kelemahan, kekurangan, kekuatan dan juga kekurangan ya dari sang pemain. Kekurangan tidak ada. Player has no significant weaknesses, artinya pemain tidak memiliki kelemahan yang signifikan. Tapi bagaimana kekuatan ini ada pada key passes, passing, lalu juga set piece, dan juga through balls. Sang pemain ini memiliki gaya permainan yang dianalisa, yaitu dia suka menendang bola dari jarak jauh, bagaimana dia ini bagus dalam mengamankan bola-bola di tengah ya, kurang lebih seperti itu, dan juga sering dilanggar atau melakukan pelanggaran juga nih Douglas Luiz. Valuasi dari Douglas Luiz sendiri saat ini ada di angka 30 juta euro. Nah, kalau tadi Manchester United menghargai Jadon Sancho di angka 30 juta euro, jadi kalau menurut valuasi dari Transfermarkt ya, Juventus atau Manchester United tidak perlu menambah uang lagi nih, cukup dengan memberikan Douglas Luiz saja karena valuasinya di angka 30 juta euro. Nah, tapi bagaimana nih situasinya? Apakah ini merupakan hal yang positif? Terutama untuk lini tengah Manchester United, perlu diperhatikan juga bahwa Jadon Sancho dengan Douglas Luiz ini tidak memiliki posisi yang sama, yang linear. Yang satu posisinya lebih ke sayap serang, katakanlah seperti itu ya, Jadon Sancho. Yang satu lagi pemain tengah. Jadi jelas ini tidak apple to apple. Nah, tapi gua melihat ya bahwa Manchester United dari sisi gelandang serang, sayap serang saat ini dalam situasi menurut gue ya yang oke lah. Yang oke. Maksud gue begini. Kalau gue melihat squad dari Manchester United terutama untuk posisi sayap serang ya, ada beberapa pemain yang bisa bermain di sana. Ada Matheus Cunha tentu saja. Lalu ada Amad Diallo. Ada juga misalnya Mason Mount. Bruno Fernandes juga bisa masih didorong ke depan. Ya menurut gue masih ada opsi-opsi tersebut. Joshua Zirkzee misalnya bisa juga dimainkan di sana. Jadi sekali lagi masih ada opsi-opsi. Nah sekarang justru lini tengah dari Manchester United saat ini, lini tengah dari Manchester United, mungkin satu posisi ini katakanlah akan diberikan ke Bruno Fernandes. Satunya lagi nih mungkin diproyeksikan untuk Casemiro, tapi ya Casemiro tidak meyakinkan menurut gue ya. Musim lalu dia naik turun performanya. Yes, kita bisa berargumentasi karena misalnya ada faktor cedera, situasi fisik, tapi faktanya dia naik turun. Lalu gelandang lainnya seperti kayak Kobbie Mainoo masih belum nyetel. Lalu gelandang lainnya juga Toby Collier masih perlu untuk dikembangkan lagi ya. Sementara Ugarte yang sempat bermain di awal-awal periode dari Ruben Amorim, tapi mendekati akhir musim lalu menurut gue cukup drop penampilannya ya. Sehingga akan merupakan menjadi situasi yang positif kalau Manchester United mendapatkan pemain baru di lini tengah. Artinya kebutuhan ada di sana. Nah, apakah kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh Douglas Luiz? Gue melihat ada sih peluang untuk hal tersebut ya. Ada peluang untuk hal tersebut. Tadi gue sudah bacakan menurut versi dari WhoScore ya, Douglas Luiz ini bagaimana kelemahan dan juga kekuatannya. Gue buka sekarang dari SofaScore pun juga seperti itu. Kekuatannya ada pada bola-bola panjang dan juga mengatur permainan, tidak ada kelemahan yang signifikan di sana. Dari sisi heat maps, gua ingin melihat di Serie A bersama dengan Juventus ya, dia beroperasi di lini tengah, sangat mencolok di sana. Kalau gua lihat ketika dia bermain di Premier League misalnya,
bersama dengan Aston Villa ya, pada saat itu pun juga sama, dia dominan ini di gelandang tengah, daerah gelandang tengah, dengan perimbangan yang cukup bagus dari sisi penyerangan dan juga dari sisi bertahan. Jadi menurut gue secara ringan amatiran ya, dia memiliki atribut yang dibutuhkan oleh sistem permainan dari Ruben Amorim. Dia memiliki intensitas yang bagus dari sisi permainan ya. Dia juga memiliki misalnya sisi fleksibilitas, katakanlah seperti itu, dalam bermain. Artinya dia bisa bermain di beberapa posisi, dan ini sudah paling tidak 2 atau 3 syarat dari apa yang dibutuhkan oleh pemain di sistem permainan Ruben Amorim. Sehingga secara keseluruhan gue menilai Douglas Luiz sangat mungkin sih kalau seandainya dijadikan alat negosiasi dari Juventus dan Manchester United menerimanya. Faktor lainnya ya, dia sudah berpengalaman di Liga Inggris, Liga Premier Inggris, tampil selama 5 musim bersama dengan Aston Villa dengan situasi yang tidak buruk ya, bahkan cenderung oke. Bahkan di musim terakhirnya dia di Aston Villa, dia bisa membukukan 10 gol dan juga 10 assist nih untuk Aston Villa. Jadi ini situasi yang menurut gue positif. Dan Manchester United juga butuh menurut gue sekali lagi untuk bisa menambah kuantitas, artinya kedalaman squad, dan juga kualitas di lini tengah utamanya. Kesimpulannya gue sih oke kalau Jadon Sancho ditukar dengan Douglas Luiz. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.